Memang ada banyak orang yang tidak patut kita teladani, tapi harus dihormati, harus dihargai. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Memang ada banyak orang yang tidak patut kita teladani, tapi harus dihormati, harus dihargai. Para pengemis, para gelandangan, tentu tidak boleh kita teladani untuk menjadi pengemis, untuk menjadi gelandangan, tapi harkat dan martabat mereka harus kita hormati, harus kita hargai. Orang-orang yang terganggu mentalnya, yang jalan-jalan di jalan dengan tidak berpakaian, memang tidak boleh kita teladani. Jangan kita menjadi seperti mereka, tapi mereka harus kita hormati, mereka harus kita hargai sebagai saudara-saudari kita. Bahkan mereka patut kita bantu dalam hidup sehari-hari. Tapi ada banyak orang juga yang mestinya kita teladani, yang hidup hariannya mesti menjadi teladan bagi kita. Tapi dalam kenyataan mereka tidak hidup seperti apa yang seharusnya mereka hayati, mereka hidupi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan mereka tercela. Tapi Yesus berkata, kita mesti mendengarkan mereka tanpa harus mengikuti teladan hidup mereka. Dalam hidup sehari-hari ada banyak sekali orang-orang, ada yang bagus dalam arti teladan hidup mereka patut kita contohi. Perjuangan mereka patut kita ikuti. Pengorbanan mereka patut kita contohi. Dan di balik semuanya itu kita hargai mereka. Tapi ada juga orang-orang saudara-saudari kita yang memang tidak patut kita teladani, tidak patut kita contohi. Karena apa? Karena hidup mereka memang tidak layak untuk dicontoh, tidak layak untuk diikuti. Seperti mereka yang karena situasi tertentu menjadi gelandangan. Karena situasi tertentu mereka menjadi pengemis. Ini tentu tidak boleh kita teladani. Jangan kita ikuti. Kita harus membangun hidup supaya tidak perlu mengemis. Supaya tidak gelandangan. Tapi harkat dan martabat mereka harus kita hormati. Harkat dan martabat mereka harus kita junjung tinggi. Bahkan kita harus berjuang di garda paling depan untuk membela mereka supaya hidup mereka boleh terangkat dalam masyarakat. Banyak lagi orang-orang yang terganggu mentalnya. Banyak lagi orang-orang yang kesehatan mentalnya membuat mereka tidak dapat tempat dalam masyarakat. Jangan kita ikuti menjadi gila seperti mereka. Tapi mereka juga manusia, maka apapun juga yang terjadi, kita patut menghormati mereka, bahkan menjadi pejuang untuk membela hak-hak mereka, biarpun mereka terganggu mentalnya. Namun, hari ini Tuhan Yesus mau memberi inspirasi lain kepada kita. Apa itu? Ada orang yang mendapat kedudukan tertentu, ada orang yang mendapat kepercayaan tertentu, tetapi hidup bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hidup bertentangan dengan kedudukan yang ada padanya. Dan untuk itu, Yesus punya pesan kepada kita, bagaimana dalam hidup sehari-hari
kita harus menghormati mereka, kita harus mendengarkan perkataan-perkataan mereka, tetapi jangan mencontohi perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kedudukan, dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Apa itu? Ada banyak contoh yang diungkapkan Yesus dalam kitab suci, dalam bacaan Injil hari ini. Yang disebutnya sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka memakai jubah yang panjang supaya dilihat orang. Tapi mereka sendiri tidak layak untuk dapat penghargaan. Tidak layak untuk dapat ditiru, dapat diikuti. Karena apa? Mereka pakai semuanya itu hanya untuk mencari pujian, penghormatan, dan pengakuan. Dan karena itu Yesus bilang, yang mereka ajarkan, kita dengarkan, tetapi jangan mengikuti cara hidup mereka yang hanya mencari pujian, pengakuan, dan penghormatan. Mereka memberikan beban-beban yang berat kepada orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Untuk mereka seperti itu, kita patut menghormati mereka, kita patut mendengarkan mereka, tetapi jangan mengikuti hidup mereka yang hanya meletakkan beban tanpa sendiri menyentuhnya. Nah, ini bagus kita lihat dalam hidup sehari-hari. Jangan-jangan kita yang dimaksudkan dengan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena apa? Seperti misalnya ya, orang tua yang mengatakan kepada anaknya, kalau mau makan mesti doa. Kalau mau tidur mesti doa. Tapi sendiri tidak pernah berdoa waktu makan dan waktu tidur. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Farisi dan ahli Taurat pada zaman ini yang sebenarnya mesti memberi teladan tetapi tidak memberikannya. Anak-anak, mari kita belajar tetap menghormati mereka sebagai orang tua, mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi jangan mengikuti teladan hidup mereka dalam hal berdoa. Banyak orang tua lagi yang mengatakan, jangan memaki, nanti itu mulut terbakar di api neraka. Padahal tiap hari mereka memaki dalam hidup sehari-hari dengan orang lain, bahkan dengan anak-anak. Nah, untuk yang ini, hari ini Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita semua supaya apa? Ikuti yang mereka katakan, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Ikuti bahwa jangan memaki, tapi jangan ikut apa yang mereka buat. Tapi ini sebenarnya sindiran halus. Bahkan sindiran yang sangat pedas untuk kita semua yang terbiasa hanya mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Supaya apa? Mari kita buat, mari kita bangun hidup yang selaras antara kata dan perbuatan. Antara yang ideal, yang kita dambakan, yang kita perjuangkan, dengan yang kita usahakan. Di jalan-jalan ada banyak para penegak hukum yang tidak menaati hukum. Ada antrean panjang karena lampu merah. Banyak penegak hukum yang tidak mengindahkan lampu merah. Kepada mereka dikatakan jangan ikuti mereka. Tetapi sekaligus hari ini Tuhan mau menegur mereka. Kamu diberi kepercayaan, hiduplah menurut kepercayaan yang diberikan kepadamu. Supaya hidup kamu patut diteladani. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu
menghayati, menghidupi apa yang kita katakan, apa yang kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.